Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Usmarlah Haji hadir kembali di program Mak Bicara, Makassar Bicara. Pendidikan menjadi isu sentral dalam kehidupan. Menjadi sebuah pemegang kemajuan dan pembangunan bangsa Indonesia, atau kerap disimbolkan sebagai masa kini menentukan masa depan. Selain itu juga ditunjang oleh hal lain dalam upaya mewujudkan kesejahteraan hidup bagi masyarakat luas. Isu inilah yang akan kita bahas dalam talk show Mak Bicara kali ini untuk mengetahui sejauh mana perkembangan dunia pendidikan dan isu sentral di masyarakat, khususnya Kota Makassar, bersama narasumber kita dari Komisi D DPRD Kota Makassar bersama dengan Bapak Haji Mukhlis A. Misbah. Salam semuanya Pak beliau. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Pak? Syukur alhamdulillah. Aduh, terima kasih Pak Haji sudah tiba atau sudah berkesempatan hadir di studio kami untuk saat ini ya. Dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, tema kita kali ini adalah evaluasi program pendidikan hingga kesejahteraan rakyat. Dan langsung saya berbincang dengan beliau Pak, bagaimana pandangan Anda terkait dengan pendidikan di Kota Makassar saat ini Pak Haji? Ya, terima kasih banyak. Ya. Kalau kita bicara tentang pendidikan, memang satu yang sangat penting, apalagi masa depan bangsa. Jadi pendidikan di Kota Makassar itu menurut saya selama ini sudah cukup bagus. Ya. Tinggal kita mau tingkatkan kualitasnya. Seperti itu. Oke, kalau banyak yang menyoroti terkait dengan kualitas, karena Makassar titik sentral daripada sekaligus sebagai ibu kota provinsi seperti itu Pak Haji. Apakah sudah memadai itu seperti apa sih Pak? Sebenarnya beberapa hari terakhir ini kami dari Komisi D DPRD Kota Makassar banyak melakukan sidak. Jadi memang pendidikan di Kota Makassar itu memang perlu pembenahan dan perhatian yang khusus. Ya. Karena kan di pendidikan itu sendiri ada sarana dan prasarana. Oke. Nah, setelah kami melihat beberapa melalui sidak itu, kami melakukan peninjauan di beberapa sekolah. Memang ada beberapa sekolah, bahkan hampir semua sekolah sudah sangat memperhatinkan. Sudah sangat memperhatinkan. Iya, sudah sangat memperhatinkan. Baik dari segi sarana dan prasarananya maupun dari segi fisiknya, bahwa memang perlu dilakukan perbaikan untuk perbaikan pendidikan di Kota Makassar. Oke, seperti itu ya Pak Haji. Ya. Kemudian dari kacamata Dewan sendiri, bahwa DPRD Kota Makassar, pemerintah Kota Makassar ini membawahi sekolah SD dan SMP seperti itu. Bagaimana Anda melihat berbagai persoalan pendidikan di Kota Makassar sendiri terkait dengan hal ini Pak Haji? Ya. Karena kita tanya tentang persoalan persoalan pendidikan, itu yang saya bilang tadi, yang perlu dibenahi itu adalah fisik dan non fisiknya. Fisiknya tadi saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa sarana dan prasarana yang ada di sekolah itu perlu pembaharuan karena sudah banyak yang tua. Nah, terus kalau kita bicara tentang pendidikan non fisik, ya otomatis kualitas guru-gurunya. Nah, memang selama ini di masa Orde Lama muncullah sekolah-sekolah masuk ke Orde Lama, masuk ke Orde Reformasi, kita kenal mungkin sekolah-sekolah unggulan. Nah, harapan kami di era sekarang ini sekolah unggulan itu kita hilangkan. Kenapa? Maksudnya hilangkan bagaimana? Tidak menghilangkan, tapi semua sekolah kita harus jadikan unggulan. Supaya tidak ada lagi sekolah-sekolah unggulan di Kota Makassar yang menjadi favorit buat anak-anak, calon siswa dan calon murid dan calon siswa. Dengan cara apa? Ya, itu tadi, pertama memperbaiki fisiknya, bangunannya, prasarananya, dan memperbaiki kualitas pendidiknya. Supaya harapan kami semua sekolah SD dan SMP dimanapun berada di Kota Makassar ini semua menjadi sekolah unggulan. Sekolah unggulan baik dari segi fisiknya maupun dari segi non fisiknya. Oke, seperti itu. Dan kalau kita melihat juga Pak, memang ada ketimpangannya seperti itu. Apakah
dengan adanya ini fisik dan non fisik ini, apakah ada tuntutan untuk penyemparaan untuk guru seperti itu, Pak? Ya itu saya bilang tadi. Yang pertama untuk pembangunannya harus setara sekolah yang lain dengan sekolah unggulan yang ada. Dengan apa? Memperbaiki ruangan kelasnya, memperbaiki sarana prasarananya, memperbaiki toiletnya, supaya setara. Ini sehubungan juga dengan anggaran. Ya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, mudah-mudahan saja pemerintah kota mendengar ini, bahwa berikan anggaran lebih kepada Dinas Pendidikan untuk memperbaiki kualitas pendidikan yang ada di Kota Makassar. Ya. Begitu pula yang non fisiknya, memberikan pelatihan pendidikan khusus kepada, menambahkan pendidikan khusus kepada guru-gurunya, supaya sekolah yang ada di Kota Makassar tingkat SD dan SMP semua menjadi sekolah unggulan. Oke. Ya. Itu rencananya kapan akan dilakukan seperti itu, Ya. Pak Haji? Itu tahap untuk bisa menyetarakan antara sekolah unggulan dengan Ini sudah berproses. berproses. Ini sudah berproses. Oke, seperti itu. Dan sebenarnya tidak ada salahnya juga. Salah juga orang tua selalu ingin memberikan sekolah untuk bagi anak-anaknya. Namun inilah membutuhkan peran pemerintah untuk mensejajarkan bahwa semua sekolah memiliki kualitas seperti itu, Ya. Pak Haji. Jadi kan mindsetnya orang tua selama ini kan menyekolahkan anaknya di SMP tertentu, di SD tertentu untuk mendapatkan ilmu yang lebih bagus. Nah, image ini yang harus kita hilangkan supaya supaya tidak terfokus anak-anak semua ke satu sekolah. Ya, kan? Oleh karena itu, kalau memang sekolahnya yang lain sudah bagus, pendidikan gurunya sudah bagus, saya rasa semua bermutu, semua menjadi jadi percontohan. Jadi tidak ada lagi, semua orang bisa masuk sekolah di mana. Jadi tidak ada lagi bilang sekolah tujuan tertentu. Kalau di sini kan ada SMP 8, ada SMP 6 yang jadi favorit. Nah, karena sekolah yang lain ya dianggap ya biasa saja. Tapi kalau apa sih yang favorit di SMP 6 dan SMP 8 dan SMP yang lain? Itu karena mungkin kualitas guru jadi situ bagus. Karena pendidikannya kan sama, ya kan ada standarnya. Kalau pendidikannya cuma mungkin cara mengajarnya di situ gurunya mungkin lebih bagus. Oleh karena itu kita ratakan semua ini, sebar semua ini guru-guru yang berkualitas, dan kita kasih berkualitas semua guru-guru dengan memberikan pelatihan dan memberikan mungkin pendidikan supaya semua sekolah SD dan SMP yang ada di Kota Makassar menjadi unggulan. Selanjutnya saya mau katakan di sini adalah ada mindset yang salah sebenarnya kepada orang tua kita, bahwa menyekolahkan anak di SMP ini tertentu ini membuat kesuksesan dan keberhasilan. Itu belum tentu, itu belum jaminan. Sampai hari ini tidak sedikit orang sukses itu tidak dilahirkan dari sekolah-sekolah yang unggul. Ya, bahkan ada beberapa menteri, termasuk menteri Dahlan Iskan, itu kan dari sekolahnya pinggir sungai, pinggir sawah, tapi bisa jadi menteri. Nah, bukan itu faktor penentunya sebenarnya. Jadi ini yang perlu dikasih pemahaman kepada orang tua murid dan orang tua siswa, bahwa bukan itu parameternya untuk membuat anak-anak menjadi sukses. Oke. Tapi seperti itulah kenyataannya, Pak Haji, terkait dengan sekolah unggulan ataupun sekolah favorit seperti itu. Orang tua kebanyakan itu mendaftarkan anaknya ke situ. Dan kira-kira untuk pemahamannya terhadap orang tua yang mindset yang perlu dirubah seperti apa sih, Pak Haji, kalau dari kacamata anggota? Ya itulah tadi saya katakan bahwa ini tugas dari pemerintah kota. Tugas dari pemerintah Kota Makassar memberikan anggaran kepada Dinas Pendidikan untuk membangun, memperbaiki sarana dan prasarana di sekolah, terus memberikan anggaran kepada Dinas Pendidikan untuk memberikan pelatihan kepada guru-gurunya supaya menjadi guru yang unggul, seperti itu. Supaya semua SD, SMP yang ada di Kota Makassar itu menjadi sekolah unggulan. Ya, supaya menjadi sekolah. Oke, seperti itu ya. Dan itulah yang kenyataannya itu, karena apalagi untuk tahun ini sudah mulai pendaftaran seperti itu ya Pak Haji, masuk di sekolah-sekolah dari orang tua mereka untuk mendaftarkan sekolahnya seperti itu. Nah, kalau dari tadi ada juga
terkait dengan seragam sekolah ini, Pak Haji. Ini seperti apa sih seragam sekolah gratis yang akan dibagikan ke SD atau SMP juga begitu? Ya, jadi syukur alhamdulillah tahun ini, tahun 2025, pemerintah Kota Makassar melalui wali kota ya mulia Bapak Murapri Arifuddin dengan Ibu Alia Mustika Ilham, salah satu program unggulannya kemarin itu adalah pakaian gratis untuk anak sekolah. Insya Allah tahun ini informasi dari PLT Kadisnya bahwa di tahun 2025 ini di 314 SD dan 55 SMP itu akan mendapatkan pakaian gratis bagi siswa barunya. Jadi untuk siswa lama belum. Untuk siswa baru saja ya. Ya. Nah, ini tujuannya sebenarnya adalah untuk meringankan beban kepada orang tua murid dan orang tua siswa. Ya, supaya mungkin uangnya yang tadinya persiapkan beli bagi sekolah bisa dibelikan kebutuhan yang lain. Iya. Oke, seperti itu. Jadi ini termasuk SMP dan SD swasta dan negeri juga? Belum, nanti masih untuk negeri dulu. Negeri dulu. Ya, kemungkinan besar kalau memang setelah diluncurkan tahun ini, mungkin tahun-tahun akan datang mungkin sudah bisa untuk SMP swasta mungkin. Oke, itu seragam sekolahnya Pak termasuk apa? Pakaian olahraga, kemudian pakaian Oh ya, tetap hari. jadi untuk sementara ini untuk SD itu pakaian merah putih dan pramuka. Untuk SMP putih biru dengan pramuka. Oke. Jadi pakaian olahraga belum olahraga ya? Belum, batasnya belum semuanya. Belum semuanya. Seperti itu. Tapi sudah harapan Mila. Wali kota baru ini dibanding wali kota sebelumnya. Baik. Oke, Pak Haji, kita akan break sejenak dan pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Bicara Makassar Bicara. Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kita kembali di program Bicara Makassar Bicara, dan tentunya masih bersama saya Usmarlah Haji, dan narasumber saya ada Bapak Haji Misbah, maksud kami Haji Muhlis Misbah, anggota Komisi DPRD Kota Makassar. Dan tema kita kali ini masih evaluasi program pendidikan hingga kesejahteraan rakyat, dan kita tadi sudah berbicara tentang pendidikan dan kita akan masih bahas di sini. Dan Pak Haji, kita masih membahas tentang pendidikan terkait dengan proses penerimaan siswa baru. Ini kerap menjadi sorotan gini Pak, karena sistemnya yang embel-embel kayak begitu, adanya jalur-jalur yang dalam hal ini ada beberapa jalur. Bisa dijelaskan itu Pak Haji? Ya, terima kasih banyak Pak Yuma. Ini kan sekarang namanya PPDB, penerima peserta didik baru tahun 2025. Yang kita kenal sebelum-sebelumnya kan, tahun-tahun sebelumnya kan ada 4 zona itu, jalur sonasi, jalur afirmasi, jalur prestasi, dan jalur mutasi. Jadi kalau jalur sonasi itu kan kedekatan sekolah dengan rumah. Jalur afirmasi untuk orang yang tidak mampu. Terus jalur prestasi yaitu tadi untuk anak-anak yang berprestasi, dan jalur mutasi itu orang perpindahan dari daerah lain masuk ke Kota Makassar. Kita bicara jalur afirmasi, jalur sonasi. Sebenarnya inilah tujuannya tadi yang saya katakan sebelumnya, bahwa sekolah-sekolah SD dan SMP harus dijadikan semua unggulan karena sudah ada jalur sonasi. Karena kalau tidak jadi unggul yang lain, maka rugi orang-orang yang berdekatan dengan sekolah yang tidak unggul. Iya kan? Yang kedua adalah adanya pelanggaran aturan. Kalau orang dari jauh masuk ke sekolah SMP 6 misalnya atau SMP 8 misalnya, yang jauh dari situ. Tapi
di sisi lain sebenarnya mereka punya hak untuk memilih sekolah apa saja. Iya. Tapi karena adanya jalur zonasi, makanya saya bilang sama teman-teman dinas pendidikan dan khususnya pemerintah, kalau kita mau terapkan jalur zonasi ini, sebaiknya sebelum dilakukan jalur zonasi, sebaiknya pemerintah kota menjadikan dulu sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar ini menjadi unggul, Ya. Oke. ya kan? Menjadi unggul supaya mindset orang tua itu tidak lagi tertuju kepada sekolah-sekolah tertentu. Nah, meskipun tujuan dari para zonasi ini sangat bagus, yang pertama adalah mengurangi tingkat berkumpulnya siswa murid atau SMP di sekolah-sekolah tertentu, akhirnya tidak menggunakan kendaraan sendiri untuk ke sekolah. Nah, ini kan bisa mengurangi sebanyak tujuannya zonasi itu. Tapi saya bilang tadi sebelumnya, sebaiknya sebenarnya pemerintah sebelum memperlakukan jalur zonasi ini, sebaiknya pemerintah menjadikan sekolah-sekolah yang ada di Kota Makassar ini menjadi sekolah yang unggul semua dulu. Nah, kalau jalur afirmasi kan jelas untuk orang yang tidak mampu, dan jalur prestasi untuk orang-orang yang berprestasi. Oke. Seperti itu Pak Bu. Pak Ya, kita terkait dengan ini sangat menarik ini tentang zonasi ini, Pak Haji. Ini apakah mampu dibuatkan semacam regulasi bahwa semua sekolah ini harus diunggulkan semua, padahal fasilitas yang ada tidak sesuai? Bagaimana itu Pak Haji? Itulah saya bilang kita akan menuju ke situ. Oke. Makanya saya minta dari pemerintah Kota Makassar untuk memberikan anggaran yang lebih kepada dinas pendidikan untuk membentuk sekolah-sekolah unggul. Karena sekolah-sekolah unggul itu ada dua tadi. Ya. Parameternya, yaitu dari pembangunan fisik dan sarana prasarananya dengan pembangunan intelektual gurunya, kualitas gurunya. Itu yang perlu Ya. disejajarkan seperti Ya. itu ya di semua sekolah nantinya Ya. akan seperti itu. Oke. Dan ini masih terkait dengan pendidikan Pak Haji, perihal tentang adanya larangan untuk menggelar wisuda di sekolah. Ini bagaimana melihat dari Pak Haji sendiri terkait dengan fenomena ini, pelarangan wisuda di SD maupun SMP seperti itu Pak? Ya, itu kan sudah dihimbau oleh Bapak Wali Kota kita, Bapak Mudaprip Arifudin SH. Sebenarnya himbauan itu belum baru bersifat himbauan. Oke. Tujuannya adalah sebenarnya satu, menjaga kesenjangan antara orang yang mampu dan yang tidak mampu. Di sini toleransinya yang kita inginkan, karena lagi-lagi saya katakan tadi bahwa apabila ada kegiatan di hotel, otomatis kan butuh biaya. Itu kan sekolah kan tidak menyiapkan biayanya. Otomatis di orang tua siswa. Nah, orang tua murid atau orang tua siswa semua pendapatannya tidak berbeda. Jadi kalau kita dia dimintai iuran untuk itu, kegiatan itu kan pasti menjadi beban. Kalau orang tuanya mampu, no problem. Kalau orang tua tidak mampu, dan ini nanti bisa membuat risih, anaknya tidak ikut, bisa jadi bully juga sebenarnya. Makanya wali kota kita menghimbau, sebaiknya bukan dilarang, sebaiknya tidak usah dilaksanakan di hotel, di sekolah saja, yang dilaksanakan secara sederhana, ya kan? Oke. Kalau hanya untuk semacam himbauan seperti itu Pak, apakah ini sudah bisa dikatakan sekolah itu tidak akan menggelar lagi seperti itu? Kalau hanya himbauan, tidak ada peraturannya seperti itu Pak? Itu kewenangan wali kota. Itu kewenangan wali kota. Tapi apapun alasannya, itu sudah menghimbau untuk kebaikan kita semua, bahwa kecuali kalau misalnya anaknya Pak Yuma sekolah misalnya di salah satu SD, mau penempatan di hotel, Pak Yuma bilang udahlah semua biayanya biar tutup, boleh, karena tidak jadi beban. Jadi itu yang saya bilang tadi, sebenarnya bukan dilarang, tapi dihimbau. Itu tadi efeknya itu Pak Yuma, bahwa ketidakmampuan yang sama terhadap orang-orang tua murid dan siswa. Jadi memang sebenarnya yang dikhawatirkan kami ini adalah wali kota dan kami dari DPRD adalah bebannya jangan sampai menjadi beban kepada kedua orang tua. Kecuali kalau tidak menjadi beban, no problem. Atau bisa juga sebenarnya kalau mereka bersepakat, misalnya
Ayo kita di hotel yang mampu bayarkan, yang tidak mampu boleh-boleh saja. Nah, di situ kan Jadi terjadi yang tidak mampu tidak ikut gitu Pak. ya. Yang tidak mampu tidak ikut. Nah, maksudnya boleh-boleh saja. Oke. Yang mampu membayarkan kepada yang tidak mampu. Tapi kan ini tidak mungkin yang terjadi. Makanya kami himbau kepada orang tua murid dan orang siswa yang melakukan penambatan, sebaiknya tidak usah di hotel. Iya. Kalau tidak usah dipaksakan, dia di sekolah saja dengan acara yang sederhana boleh. Ataukah misalnya tetap kegiatan penamatannya di sekolah, syukurannya mungkin di hotel, tapi itu tadi jangan ada beban. Jangan ada beban seperti Iya. itu. Tapi ini kayak kemarin ada yang viral di media sosial apa? Saya tidak tahu di daerah mana, tapi di sekolahnya menggelar seperti itu wisuda, tapi tidak mampu membayar. Akhirnya dia orang tuanya tidak mampu membayar, akhirnya dia dikeluarkan seperti itu, Pak. Siswanya dikeluarkan dari sekolah itu. Gimana itu, Pak? Apakah Ini semua ini sebenarnya yang Iya. kami hindari. ya? Maksudnya penamatan itu tidak perlu dilakukan dengan cara yang berlebihan, supaya tidak menjadi beban kepada orang tua. Ya, Pak. Apalagi jujur ini Pak Yuma, ini menurut pemantauan saya ini di Kota Makassar ini sudah terlalu banyak orang susah. Terlalu banyak orang tua yang susah. Ya kan? Mungkin akibat efek daripada krisis ekonomi. Oleh karena itu, himbauan itu tujuannya sebenarnya adalah sangat positif sekali, bahwa untuk kebersamaan kita ini, kebersamaan, supaya tidak ada yang menjadi beban kepada orang tua, ya kan? Iya. Ataukah mungkin ada nanti semacam perda yang melarang seperti itu dari pihak DPRD? Untuk sejauh ini belum dengan ada koordinasi perdanya. dengan wali kota begitu? Untuk sejauh ini belum ada perdanya. Belum ada, ya. Iya, belum ada. Tapi lagi-lagi kami sudah wali kota menghimbau itu untuk kebaikan kita semua, bahwa jangan laksanakan penamatan di hotel karena biayanya besar, dan pastilah sekolah ini Iya. ataukah biasa juga begini, dia tidak atasnamakan sekolah, dia atasnamakan misalnya kerukunannya misalnya kan. Iya. Baru bilang membayar, tapi lagi-lagi kan juga membayar Iya. orang tua, itu menjadi beban. Oke. Oleh karena itu Pak Wali Kota menghimbau supaya ini tidak menjadi beban kepada orang tua, untuk dipikirkan ulang melaksanakan di hotel. Oke. Tapi saya bilang tadi tidak dilarang. Kalau ada yang mau jadi sponsor, ada orang tua yang mau jadi sponsor misalnya, boleh saja. Oke, Boleh ada saja. sponsor seperti itu ya. Iya. Artinya tidak dibebankan lagi kepada siswa seperti itu. Ya misalnya, anggaplah misalnya di situ kelas ada pengusaha bapaknya, ya udahlah saya tutup. Ya bersyukur alhamdulillah, Oke. boleh-boleh saja. Iya. Makanya saya bilang juga tidak bisa juga dilarang yang halal seperti itu. Oke, mudah-mudahan ini bisa ada solusinya ya Pak Haji ya, terkait dengan Solusinya larangan. saya rasa tidak perlu dicari. Ini Oke, kesadaran. kesadaran masing-masing Ya, kesadaran masing-masing bahwa kalau kita penamatan sekolah yang terlalu berlebihan dan memberikan beban kepada orang tua yang lain, lebih baik dihentikan, lebih baik tidak usah. Oke. Ya. Ini semuanya tujuannya kodong ini toleransi tingkat tinggi kepada yang lain. Oke. Itu sebenarnya tujuannya. Tidak ada tujuan lain, tidak ada tujuan larang melarang. Ini tidak boleh, ini boleh. Tidak. Semata-mata sebenarnya kami ini wali kota dan kami DPRD ini menghimbau kepada orang tua untuk kepentingan bersama, toleransi bersama. Iya. Oke. Jadi ini ditambahkan toleransinya seperti itu ya, Pak. Iya. Karena memang itu memberatkan ya untuk orang tua yang tidak ya atau yang kurang mampu. Pasti memberatkan orang yang tidak mampu. Oke. Iya. Oke. Baik Pak Haji, kita akan break sejenak dan kita akan mendengarkan beberapa pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami di Mak Bicara, Makassar Bicara.
Ya, terima kasih pemirsa Fajar TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi kita di Mak Bicara, Makassar Bicara. Masih bersama saya Sumarlah Haji dan narasumber saya ada Bapak Haji Muhlis A. Misbah, anggota Komisi D DPRD Kota Makassar, dan masih terkait dengan tema kita kali ini, evaluasi program pendidikan hingga kesejahteraan rakyat. Kalau tadi kita berbicara banyak tentang pendidikan, sekarang kita akan masuk di segmen ini terkait dengan kesehatan seperti itu Pak Haji. Nah, yang menarik dari bidang kesehatan ya ini baru-baru ini Pak Haji 14 April kemarin, Wakil Wali Kota Ibu Alia Mustika Ilham baru saja sidak ke Rumah Sakit Umum Dayak seperti itu, dan hasilnya butuh pembenahan dari segi fasilitas bangunan dan alat kelengkapan kesehatan. Ini kita belum masuk ke sistem pelayanan yang ada. Bagaimana menanggapi hal ini Pak Haji terkait dengan sidak kemarin? Ya, jadi Ibu Wali kemarin sudah melakukan sidak, kami juga sudah melakukan sidak juga kemarin di hari, bukan juga 2 hari yang lalu. Ya, kami sidak, dan kami memang menemukan di sana sarana memang dan prasarana yang memang yang kurang maksimal. Sekali lagi, contoh misalnya ada kamar pasien yang tidak terpakai, karena di atasnya ada kamar mandi yang bocor. Nah, jadi otomatis yang dibawanya kamar mandi itu tidak bisa terpakai. Oleh karena itu perlu pembenahan. Lagi-lagi juga di sini kami sampaikan pemerintah kota bahwa untuk memberikan kepada anggaran kepada rumah sakit Dayak untuk memberikan membenahi semua ini supaya pelayanan bisa maksimal. Ya, termasuk misalnya palpon-palponnya sudah banyak yang bolong-bolong, yang rusak-rusak. Saya sampaikan kepada PLT rumah sakit, ke PLT direktur rumah sakitnya bahwa sebenarnya orang yang sakit itu datang di rumah sakit, kalau rumah sakitnya bagus, itu sudah sebagian daripada kesembuhan. Rumah sakit dan pelayanan yang bagus, itu sudah sekian persen itu memberi kesembuhan kepada pasien. Sebaliknya, kalau pelayanannya rumah sakit tidak bagus, ruangannya tidak bagus, itu justru menambah sakitnya si pasien. Ya, seperti itu. Oke, dan ini memang perlu dibenahi lagi ya di sana ya Pak. Ya, rumah sakit umum. Perlu, tapi pada saatnya sudah bagus. Rumah sakit Dayak saya akui juga bahwa sudah bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat, tinggal mau ditingkatkan. Iya. Fasilitasnya seperti itu ya. Ya, fasilitas seperti itu. Paling tidak sama dengan rumah sakit yang ada di Kota Makassar. Jadi ini juga Pak Yuma, pada kesempatan ini saya mau sampaikan kepada warga Kota Makassar bahwa kami di pemerintah Kota Makassar sudah menyiapkan anggaran untuk masyarakat Kota Makassar yang misalnya ada yang sakit. Ini sering saya sampaikan berulang-ulang supaya ini menjadi sosialisasi juga kepada masyarakat, supaya masyarakat tahu bahwa apabila ada masyarakat yang sakit, warga Makassar yang sakit, tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya uang, tapi ada KTP dan ada kartu keluarga, cukup ke rumah sakit Dayak dengan membawa surat keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat, maka akan diberikan pelayanan pengobatan gratis. Ya, termasuk rawat inap. Termasuk rawat inap seperti itu. Dan orang melahirkan. Oke, dan itu tidak butuh lagi ya dengan keterangan kartu-kartu seperti itu ya. Tidak, jadi cukup dia punya KTP Kota Makassar dengan keterangan tidak mampu dari kelurahan. Oke, pemirsa Fajar TV tadi untuk himbauan untuk Anda ya, untuk yang mau berobat ataupun rawat inap di rumah sakit Dayak ini gratis dan hanya membutuhkan KTP dan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan ya Pak Haji. Dari kelurahan. Sedikit tambahan lagi. Tapi jangan juga dimainkan orang dia orang mampu. Tapi datang di kantor lurah minta keterangan tidak mampu. Meskipun sebenarnya misalnya ini bisa lolos, tapi sebaiknya jangan, karena jangan-jangan tambah sakit karena ada haknya orang lain yang kami ambil. Kecuali kalau betul-betul tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya uang. Tapi warga Kota Makassar ke rumah sakit pemerintah obati di sana sampai sembuh dan tidak bayar, termasuk ibu-ibu yang mau melahirkan, bukan bapak-bapak, ibu-ibu yang mau melahirkan. Baik. Dan ini masih terkait dengan kesehatan ini Pak Haji, terkait dengan stunting. Ini menjadi tugas penting di daerah seperti itu. Bagaimana menilai hal ini Pak Haji terkait dengan stunting? Stunting itu kan bahasanya kan daktulu toh. Iya, daktulu. Iya. Jadi sebenarnya memang
untuk mencegah stunting ini ya pemberian makanan bergizi kepada ibu-ibu hamil dan anak-anak kita. Ya, intinya di situ Ji. Kalau anak-anak misalnya dikasih makanan yang bergizi, tapi tidak semua orang dat dulu soalnya bodoh-bodoh, artinya dat dulu pintar. Iya, betul. Oke, nah kalau dari segi pelayanan lagi nih Pak terkait dengan sistem pelayanan ini akibat adanya layanan yang belum juga bisa diredam seperti itu Pak Haji, dan indikasi perbedaan pelayanan fasilitas umum dan maaf ini BPJS ini bagaimana nanti di Ya itu sebenarnya apa namanya kualitas daripada pelayanan kesehatan itu sendiri. Nah, makanya kalau mentalnya pelayanan kesehatan itu sendiri sudah bagus, ya kan? Saya rasa tidak bisa membedakan lagi yang mana pakai umum, yang mana pakai BPJS, yang mana pakai KIS. Semua harus diratakan. Nah, makanya saya bilang tadi, inti daripada pelayanan kesehatan yang terdepan itu adalah memberikan ketulusan dan keikhlasan melayani masyarakat. Nah, karena kalau dia tulus, kalau dia ikhlas, dia dapat gaji dari kantornya, dia juga dapat pahala di akhirat. Jadi janganlah dibeda-bedakan antara yang penting sama, kan BPJS kan bawa nyawa, yang pakai KIS kan juga bawa nyawa, yang pakai uang juga yang bawa nyawa. Jadi semua nyawa manusia yang harus diselamatkan dan semua harus mendapatkan perhatian khusus. Oleh karena itu saya selalu menghimbau kalau misalnya saya ke rumah sakit, sidak ke puskesmas, saya bilang Bapak Ibu yang melayani masyarakat termasuk security-nya, layani kurung itu pasien dengan baik, karena pelayanan dengan baik itu sudah memberikan kesembuhan kepada mereka. Jadi harus pelayanan lebih utamakan dia untuk keselamatan nyawa. Iya, jadi tidak perlu lagi membedakan antara, kan begini sebenarnya Pak Yuma. Orang motong kurung itu bayar pakai uang pribadinya, pakai uang, tapi kan ketidakmampuannya tidak ada. Iya, tidak ada yang susah di dunia ini. Nah, oleh karena itu kami sebagai pelayan masyarakat, sama saya Pak pribadi, saya di pribadi komedi, di komedi saya senantiasa melayani orang, baik yang pilih saya maupun yang tidak pilih saya. Iya. Beberapa bulan yang lalu ada orang ke rumah, mau dibantu, istrinya mau melahirkan. Dia tidak punya KIS, tidak punya BPJS, tidak punya uang. Tapi orang ini tidak pilih saya. Tapi saya tetap bantu. Tetap saya bantu karena kenapa? Mungkin setelah saya bantu, ya kan dapat pahala dari Allah kan. Seperti dengan keyakinan itu, kita mau melayani semua orang tanpa memandang siapapun. Iya. Seperti itu. Jadi ini yang harus diberikan pemahaman kepada semua pelayan masyarakat di puskesmas dan rumah sakit supaya betul-betul melayani orang dengan hati. Iya. Seperti itu Pak. Saya rasa. Nah, ini bicara tentang kesehatan lagi. Ini mungkin ada sedikit Anda melihat kinerja dari Dinas Kesehatan Kota Makassar seperti apa? Sebenarnya kan satu paket itu Dinas Kesehatan, jadi mulai dari orang di rumah sakitnya, orang di rumah sakit, orang di puskesmas, orang di dinas, kan satu paket. Ya, kalau saya melihat memang jujur, saya akui pelayan-pelayan kesehatan yang di bawah itu memang masih banyak yang belum maksimal. Jujur. Oleh karena itu tugas baru daripada Ibu Dinas Kesehatan atau Bapak Dinas Kesehatan nanti, atau ini Ibu Kadis yang mendengar saya, tolong disampaikan kepada pelayan kesehatan di bawah bahwa perbaiki pelayanan tak, ya kan? Jangan banyak main HP. Bahkan banyak pegawai saya lihat main TikTok di jam kerja. Jadi ini kan tidak etis melayani orang. Jadi mungkin pakai TikTok nih, main HP nih, sementara masyarakat yang dilayani. Maksud saya betul-betul mari kita melayani masyarakat dengan ikhlas dan tulus, setulus hati, supaya ini yang banyak kejadian di puskesmas dan di rumah sakit. Tapi syukur alhamdulillah semakin hari semakin ke depan ada penurunan. Tapi ini jangan kita berhenti, Bu Kadis, jangan kita berhenti untuk memberikan edukasi kepada tak dibawa, pegawai tak dibawa supaya melayani masyarakat dengan baik. Oke, baik Pak Haji. Dan untuk kita berada di segmen terakhir ini, Pak Haji, secara menyeluruh mungkin dari sektor pendidikan, kemudian kesehatan tadi baru saja kita perbincangkan, mungkin terkait masih banyak sebenarnya ya di bidang yang lainnya seperti itu ya Pak. Yang menjadi garis besar dan menjadi PR untuk pemerintah untuk dilakukan perbaikan
Ada mungkin yang mau disampaikan gitu Pak di closing statement Oh iya, jadi bukan untuk pemerintah, untuk juga masyarakat bahwa masyarakat. hari ini kan hari Hari Pendidikan Nasional. Ya. Saya mengajak kepada semua warga Kota Makassar bahwa tidak ada hambatan lagi anak-anak Aceh kita tidak sekolah. Karena kenapa? Kenapa masuk sekolahnya gratis, pakaiannya sudah gratis. Nah, jadi kalau ada yang misalnya betul-betul anaknya tidak sekolah, eh, bisa melaporkan dirinya ke Komisi D DPRD Kota Makassar supaya kami mencarikan solusi sama-sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Ya. Haji sudah hadir di studio kami untuk memperbincangkan soal evaluasi program pendidikan hingga kesejahteraan rakyat seperti itu. Sekali lagi terima kasih dan pemirsa Fajar TV, demikianlah perbincangan kita kali ini di Mak Bicara, Makassar Bicara. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda dan akhirnya saya Usmar Haji dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.